Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fajriya Nur Ajijah, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tarjamah. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Poin yang pertama, definisi tarjamah, konsep tarjamah, makna-makna dalam setiap bahasa, aspek-aspek bahasa, unsur-unsur tarjamah, proses penerjemah, urgensitas tarjamah dalam ekonomi Islam, macam-macam tarjamah, dan yang terakhir itu macam-macam uslub. Baik, yang pertama itu definisi tarjamah menurut Ibnu Khaldun. Bahasa adalah kemampuan lisan yang mirip dengan kegiatan produksi, yakni kemampuan lisan dalam mengungkapkan suatu makna yang dimaksud dengan segala keindahannya. Bahasa memiliki beberapa kajian pokok. Yang pertama, adab atau sastra. Yang kedua, al-bayan, gaya bahasa. Yang ketiga, nahwu, tata bahasa. Yang keempat, lughah atau kosakata. Sedangkan menurut Mustafa Al-Galayani, kajian ilmu bahasa ada 13 cabang ilmu. Yang pertama, sorof. Yang kedua, al-rasam. Yang ketiga, nahwu. Yang keempat, tarik. Yang kelima, insya. Yang keenam, qard syair. Yang ketujuh, arud. Yang kedelapan, al-badi. Yang kesembilan, al-bayan. Yang kesepuluh, al-lughah. Yang kesebelas, adab. 12, al-qaul. Yang ke-13, at-taubah. Bahasa tulis baku kriterianya itu, yang pertama, harus jelas tertalian dengan makna. Yang kedua, harus tegas dalam tata bahasanya. Yang ketiga, tepat dalam pemilihan kata. Yang keempat, lugas atau tidak bermajas dan tidak berpanjang-panjang. Lalu kemahiran bahasa mencakup, yang pertama mencakup kemahiran mendengar, yang kedua kemahiran berbicara, yang ketiga kemahiran membaca, dan yang keempat kemahiran menulis. Lalu makna yang terkandung dalam setiap bahasa, setiap bahasa itu ada yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang atau peristiwa dan lain sebagainya. Makna leksikal ini juga bisa disebut makna yang ada dalam kamus, mengingat makna yang ada dalam kamus lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal ialah hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Misalnya, hubungan suatu kata dalam frasa atau klausa. Yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Makna kontekstual adalah hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Dengan kata lain, makna konteks ialah makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi penggunaan bahasa. Yang keempat, makna tekstual. Makna tekstual adalah berkaitan dengan isi suatu teks atau wacana perbedaan jenis teks dalam menimbulkan makna suatu kata menjadi berbeda. Dan yang kelima, makna sosiokultural. Makna sosiokultural adalah makna yang erat kaitannya dengan sosio budaya pemakai bahasa. Lalu ada aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa dalam tarjamah terdiri dari semantik, morfologi, dan sintaksis. Yang pertama, semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema sama dengan tanda atau lambang. Cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Menerjemahkan
berdasarkan kontekstual serta menyatukan gramatikal teks dengan aspek kontekstual. Jadi semantik ini semantik eratnya kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Yang kedua, morfologi, berarti perubahan kata atau disebut dengan sorof, yang artinya morf sama dengan sigot, morfem, wazan. Contoh morf doroba dari morfem fa'ala. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis yaitu mengkaji struktur frase dan kalimat yang mencakup hubungan antara kata dan juga hubungan antar kalimat. Lalu ada unsur-unsur tarjamah. Unsur-unsur tarjamah terbagi menjadi 4 bahasa, yaitu yang pertama ada 4 bahasa, yaitu sumber, padanan, bahasa sasaran, dan pesan. Yang pertama bahasa sumber. 1. Menggunakan bahasa pengarang aslinya atau bahasa Arab. Yang kedua, adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Yang ketiga, penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku sains yang diterjemahkannya. Lalu bahasa sasaran. Bahasa sasaran yaitu bahasa terjemahan tempat pesan gagasan itu tertuang. Kedua, istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Yang ketiga, penerjemah harus menguasai bahasa sasaran tersebut. Lalu ada padanan. Padanan itu memiliki kriteria. Yang pertama, kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa asli dengan bahasa sasaran. Yang kedua, tidak berubahnya makna kiasan maupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Lalu yang terakhir, pesan. Pesan juga memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses menerjemah. Yang kedua, dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkannya, supaya ketika seseorang membaca kalimat yang sudah diterjemahkan, maka akan langsung paham maksud dan makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. 3. Adanya analisa teks agar mencegah kesalahan menerjemah. Lalu selanjutnya proses menerjemahan. Penjagaan yaitu menjaga kesesuaian struktur dan kata dan tata bahasa. Analisa yaitu menganalisis struktur yang digunakan, kemudian mengaplikasikannya dengan menggunakan metode pemahaman, yaitu memahami kalimat yang dimaksud peristilahan yang menentukan kata-kata yang mengandung istilah tertentu supaya membedakan kata biasa dengan kata istilah. Perkaitannya itu menyusun kembali kalimat dengan terstruktur. Pengecekan yaitu melakukan pengecekan dari awal hingga akhir dan hasilnya terjemahan. Lalu kemudian diskusi hasil, yaitu tahap akhir. Selanjutnya, urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-lugha miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan segala ilmu, dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desainnya yang sesuai dengan syariah.
Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber utama hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Lalu ada macam-macam terjemah. Yang pertama, macam-macam terjemah yaitu terjemah fauriyah, terjemah hurufiyah, terjemah harfiah, terjemah maknawiyah, dan terjemah mumtasilah. Yang pertama, terjemah fauriyah. Terjemah fauriyah itu dapat diartikan terjemah langsung atau bisa disebut terjemah lisan. Definisinya adalah terjemahan yang dilakukan secara langsung atau tanpa suatu persiapan, seperti interpreter yang menerjemahkan atau meringkas pidato, diskusi, atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemahan yang dihadirkan langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Adapun sebaliknya, terdapat juga terjemah tidak langsung. Model ini sering disebut dengan terjemah biasa atau tidak langsung. Artinya, penerjemahan yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, terjemah huriyah. Terjemah huriyah yaitu terjemahan bebas tanpa terkait alih bahasa kata ataupun kalimat. Tujuan penerjemahan menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks, sangat memperhatikan pesan dalam teks. Gaya terjemah menuntut penerjemah untuk kreatif dalam mengalih bahasakannya agar enak dibaca. Keluar dari penerjemah berdasarkan kaidah nahwiyah. Contoh, nizam bisa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Lalu yang ketiga, terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber atau mana al-qotan. Bisa disebut juga upaya penterjemahan dengan menggunakan kamus namun dengan menjaga kesesuaian struktur dan tata bahasa dan memelihara seluruh makna bahasa asal secara sempurna. Tata cara ini tidak ubahnya dengan sekedar mencari padanan kata zarkani. Sebutan lain untuk terjemahan harfiah yaitu terjemah lafziyah atau musawiyah. Fokus ke terjemah perkata dan menjadi kaku. Kelemahannya menyebabkan pengkaburan makna dan pesan. Contoh, syayyarah itu kan artinya mobil. Lalu yang keempat, terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu alih bahasa tanpa terikat dengan urutan kata atau susunan kalimat sumber. Mengutamakan penyampaian makna daripada arti perkata. Contoh, al-falsafah al-iqraqiyah yang artinya filsafat Yunani, syayyarah dalam surat Yusuf musafir yang artinya musafir. Yang kelima, terjemah mumatsilah yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang sama. Lalu ada uslub. Uslub itu artinya gaya tulisan bahasa Arab. Ada beberapa bentuk uslub atau gaya tulisan. Yang pertama, uslub syarti. Uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat adah, yakni perangkat baik berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya
yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahwu menamai perangkat disebut dengan adatu as-sayyati. Adapun dua kalimat yang saling berikatan, yang pertama disebut kalimat syarat dan yang kedua disebut kalimat jawab atau jawabu syariyati. Yang kedua, uslub qasam. Termasuk dari beberapa uslub taukid adalah uslub qasam, yaitu yang meliputi adat kasam. Adat kasam, muqasam bihi, muqasam alaihi, atau disebut juga jawab qasam. Contohnya adalah wallahi inna dima'a syahada itul wi gorsa horoyah, adat qasam pada. Sedangkan lafaz jalalah, contoh tersebut adalah huruf disebut muqasam bihi, sedangkan menurut alaihi adalah kalimat. Yang ketiga, ada uslub madi dan zomi. Secara bahasa, madi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik, sedangkan zomi adalah antonim madi, yakni ungkapan kebencian dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya nikma dan hobadu untuk yang senang, serta bisya dan lahabada untuk mengungkapkan ketidaksukaan. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian dan apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan perasaan tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz. Karenanya uslub seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga halnya pada contoh kedua, pengkhususan untuk perasaan tidak senang. Lalu yang keempat, ada uslub ta'ajub. Secara bahasa, ta'ajub artinya kekaguman atau keheranan. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada suatu hal dalam bahasa Arab disebut uslub ta'ajub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada suatu atau keadaan. Lalu yang kelima, ada uslub igro atau tahzir. Igro adalah perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahzir adalah perintah atau peringatan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Jadi uslub igro adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Sedangkan uslub tahzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Lalu yang keenam, uslub
Urusan atau hal terpuji yang dianjurkan disebut mugron bihi, sedangkan hal yang tercela yang diperingatkan disebut muhaddaron minhu. Yang keenam, uslub ikhtisos. Uslub ikhtisos adalah uslub yang isim dhohirnya disebut setelah dhamir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan seperti alaina, isim dhohir yang menjelaskan maksud dalam isim dhamir dengan mukhtasu. Bisa juga isim dhohir disebutkan setelah dhamir mukhotab. Namun hal seperti ini sangat jarang. Untuk dhamir ghaib tidak bisa dijelaskan dengan isim dhohir dalam kalimat. Yang ketujuh, uslub istighosah. Secara bahasa, istighosah adalah bentuk masdar dari fi'il yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istighosah adalah bentukan kalimat yang biasa dipakai orang Arab untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya, uslub istighosah termasuk dari bagian uslub nida, yaitu untuk memanggil. Hanya bedanya, panggilan dalam uslub istighosah dikhususkan pada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan. Seperti ya Allahi laman kuni. Lalu yang terakhir, yang ke-8, uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interogasi, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat untuk pembentukan uslub ini dan disebut perangkat interogasi. Dan disebut perangkat interrogatif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How you fake the love, holy son, or with the chosen one. I'm sipping out the grass, don't kiss and touch. Keep my wishes well, I don't need a while. Yeah, how my enemy a friend of me.